Ya, slide-nya sudah terlihat ya. Kita mulai tepat waktu aja. Sudah direkam sama Pak Hairul, terima kasih Pak. Jadi kita lanjutkan ya. Nah, jadi paling sebagai pengantar, kemarin kita kan ngebahas seperti ini kan ya. Jadi problemnya itu yang mau kita selesaikan tuh ada 3 variabel sebenarnya ya. Jadi ada 3 variabel yaitu budgeting di TV, radio, newspaper, output-nya adalah sales. Oke. Dan ingat kembali apa tujuan kita ini melakukan ini semua adalah kita ingin prediksi atau kita inference. Prediksi kita ingin tahu kalau misalkan budgetingnya segini, salesnya berapa. Kalau inference kita ingin tahu mana yang paling dominan, mana yang tidak dominan, apa efek perubahan ini terhadap sales seperti itu. Oke? Dan kalian bisa mengganti ini dengan masalah aerospace apapun. Oke, biasanya yang relevan dengan kita mungkin ya dari eksperimen lah seperti itu. Nah, kalau kemarin yang dilakukan adalah sesimpel ini nih. Jadi kita buat simple linear regression, dan ingat apa itu definisi simple linear regression? Itu kita buat 3 model regresi yang berbeda-beda untuk kasus ini. Jadi ada sales sebagai fungsi dari TV, udah tok itu aja. Sales sebagai fungsi dari radio, tok berhenti di situ, dan newspaper sebagai sales sebagai fungsi dari budgeting newspaper. Oke, sesimpel itu. Padahal kalau kita ngelihat ya sebenarnya X1, X2 dan X3 itu ada hubungannya. Jadi mereka tidak terpisah sebenarnya. Jadi kalau kita menghitung sales, prediksi sales, kita harus menghitung memasukkan unsur interaksi antara 3 variabel itu. Nah, itu akan kita lakukan dengan multiple linear regression ini. Jadi kalau sebelumnya kan kalian lakukan seperti ini ya, misalkan Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X. Udah gitu aja. Nah, ini simple ya. Simple linear regression. Nah, apa itu multiple linear regression? Ya sebagai fungsi dari beta 0 plus beta 1 X1, beta 2 X2 plus beta 3 X3. Nah, jadi semua variabel itu X1, X2, X3 itu masuk secara bersamaan. Atau kalau jumlah variabelnya sampai P, ya mungkin beta P XP gitu. Oke, jadi ya kalian bisa apply ini untuk P alias jumlah variabel berapapun. Oke, karena bisa aja ada interaksi antara X1, X2, dan X3 itu dari data kalian. Dan kalau variabelnya banyak, jangan pernah pakai simple linear regression, tapi pakai multiple linear regression. Oke? Nah, intinya gini, motivasinya adalah karena justru problem yang banyak kita hadapi sekarang ini, entah dimanapun, entah kalian ngomongin aerospace ataupun Gojek bla bla bla, itu kan mereka juga pakai ginian. Itu pasti jumlah input variabel tuh lebih dari satu, pasti ada 2 atau lebih. Nah, Anda bisa aja memakai simple linear regression untuk setiap variabel, tapi itu nggak proper. Oke? Karena dia nggak adequate, oleh karena itu kita butuh multiple linear regression yang dapat menghandle multiple variables. Oke? Karena masalahnya itu, nih masalahnya nih. Kalau kita memakai simple linear regression, apa problemnya? Gimana nih kalau kita mau prediksi untuk X1, X2, dan X3 sekaligus? Nggak jelas gitu kan ya. Karena si F-topi itu ada 3 jenis nih, 3 model. Nah, gimana kalau prediksi barengan? X1 segini, X2, X3, X3 segini, nah itu nggak bakal jelas. Karena kalian punya Y-topi, apa tadi tuh saya ngomongnya tuh? Beta 0 plus beta 1 TV. Ini ada lagi nih, Y-topi, beta 0, beta 1 radio. Jadi ada 3 Y-topi yang berbeda-beda. Nah, sekarang kalau kalian mau prediksi, TV-nya segini, radionya segini, newspaper segini, berapa sih Y-topinya? Nah, itu nggak jelas dengan simple linear regression. Dan ini juga penting, sorry, masing-masing model regresi ini mengabaikan 2 variabel yang lain. Jadi kalau Anda fokus sama TV, Anda abaikan tuh. Radio sama newspaper itu Anda abaikan. Oke, dan juga kalau misalkan ada korelasi antar variabel, nah ini bisa misleading ya. Tapi terutama yang saya mau highlight 2 ini nih. Oke, Anda mau prediksi sulit, dan ini nggak akurat karena Anda membuang 2 variabel yang lain. Nah, jadi kita daripada kita buat satu-satu, ya udah kita harusnya buat model yang bersamaan. Nah, itu yang namanya multiple linear regression model.
formulanya adalah seperti ini. Oke, jadi kalau kita coba terjemahkan ya berarti sales sama dengan beta 0 plus beta 1 dikali TV, tambah beta 2 dikali radio, tambah beta 3 kali newspaper, dan ada term noise-nya juga di sini. Nah, jadi kalau kita interpretasi apa sih maksudnya beta 1, beta 2, beta 3 ini sekarang. Nah, jadi yang namanya beta 1 pada TV itu interpretasinya adalah efek rata-rata berapa perubahan Y ketika ada perubahan X satu misalnya perubahan TV ketika dua variabel lainnya itu fix. Jadi murni ngelihat perubahan di X1 aja tapi dua variabel lainnya itu adalah fix. Oke. Nah, tapi pas kalian menghitung beta 1, beta 2 sampai beta 3 itu kalian mempertimbangkan semua variabel input. Jadi nggak terpisah-pisah. Dan kalau kalian mau prediksi, oh kalau misalkan budgeting TV-nya segini, radionya segini, newspaper-nya segini, berapa sih sales-nya? Nah, itu bisa terjawab dengan multiple linear regression. Oke, dan pertanyaannya masih sama. Kita punya data. Nah, sekarang gimana kita menghitung beta 0, beta 1, beta 2, sampai beta P gitu. P itu adalah jumlah variabel. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, secara prinsip itu sama aja. Yaitu kalian meminimalisir residual sum of squares. Udah, sama aja. Intinya seperti itu. Nah, tapi ingat sekarang Y-topinya itu, YI, ya ini misal, itu kan berarti adalah beta 0, beta 1, XI1 ya, berarti kita ngasihnya sini, tambah beta 2, XI2, tambah beta 1, beta 3, XI. 3 ya. I itu berarti adalah observasi berapa gitu, data nomor berapa. Nah, ini kalian substitusi ke sini, nah kalian dapat formulasi seperti ini. Oke, nah tapi di sini sekarang ada 3 variabel atau P variabel. Jadi bukan hanya satu variabel seperti masalah linear regression. Oke, jadi secara konsep sama, kita tetap meminimalisir residual sum of squares. Nah, tapi formasi linear regression-nya menjadi sedikit saja lebih kompleks karena kita memasukkan semua variabel itu secara bersamaan di sini. Tidak terpisah-pisah seperti yang tadi saya tunjukkan di awal. Oke, dan ini yang mungkin belum pernah kalian lakukan kali ya. Kalau yang simple linear regression pasti pernah. Nah, tapi multiple linear regression itu mungkin belum pernah. Nah, pertanyaannya sama. Gimana kita meminimalisir residual sum of squares? Nah, kalau untuk yang problem ini, ya dengan multiple variables, ini udah paling enak pakai matriks algebra aja gitu. Oke, ini agak sedikit out of the scope dari mata kuliah ini, tapi intinya sama, dia meminimalisir sum of squares. Jadi Anda memakai pendekatan matriks, Anda menyelesaikan persamaan matriks, system of linear equations untuk mencari beta di sini. Jadi mungkin saya agak singkat aja di sini ya. Jadi ini persamaan linear, sistem persamaan linear harus kalian selesaikan supaya mendapatkan beta. Oke, di situ betanya saya boldkan, soalnya beta itu definisi adalah ini. Dia adalah vektor koefisien yang ingin kalian hitung. Berapa si angka beta 0, beta 1, beta 2. Dan Y ini adalah datanya nih, vector of outputs. Oke, dan ini adalah namanya linear regression matrix. Jadi kalau ini masalah simple linear regression, simple ya, satu variabel itu bentuknya adalah 1, 1, 1, X1, 1, X21, X N. Ya, N1. Udah, gini aja nih. Ini kalau simple linear regression. Oke? Ini hubungannya sama basis matematikanya, jadi kita agak sedikit skip di sini. Tapi sekarang kita, kalau mau nge-solve, dapatin beta untuk multiple linear regression, kalian harus memakai pendekatan ini. Oke, jadi matriks algebra di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, jadi kalian buat matriks namanya F. Begitu kalian buat matriks namanya F, nah kalian masukkan ke sini dan kalian solve. Oke, jadi sebenarnya yang datang dari tabel Excel kalian tuh ini nih. Nah, ini dari tabel Excel.
Itu kan variabel, ya sebutlah biar gampang, ini TV, radio, apa tadi, newspaper lah. Kira-kira seperti itu kalau P-nya 3. Di kirinya tinggal ditambahin vektor 1 aja, seperti itu. Itu akan menjadi matriks linear regression kalian. Oke? Dan sistemnya ini bukan sistem yang memiliki satu solusi ya. Nah, tapi kita bisa mencari solusi itu maksudnya beta vektor ini, yang paling meminimalisir residual sum of squares. Oke? Jadi kalau di masalah ini kan dia ada ukurannya nih adalah N dikali P, ya ini N kali P, ini berarti ukurannya adalah, ini kan ukurannya pasti di ujung nih N kali 1 nih. Ya, sejumlah sampel. Oke, berarti si beta ini ukurannya adalah P dikali 1, gitu ya. P plus 1 sih sebenarnya ya. P plus 1 di situ, P plus 1. Sorry, saya rapin lagi ya, biar enak dilihatnya. Jadi dari segi ukuran matriks, ini adalah N kali P plus 1, ini P plus 1 dikali 1, makanya ukurannya jadi N kali 1 di sini. Nah, kali ini yang kalian cari, dan kita selesaikan dengan metode namanya ordinary least squares. Oke, ini solusinya untuk kalian bisa mencari beta topi yang meminimalisir RSS. Oke, jadi prinsipnya sama, kita meminimalisir RS. Dan saya nggak meminta kalian menghitung ini, oke, karena ini dilakukan secara otomatis oleh komputer. Tapi secara prinsip kalian harus tahu bahwa regardless of the complexity, kita mencoba mencari garis yang paling dekat dengan data yang kita miliki. Oke, secara konsep seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan dia simple linear regression, itu kan cuma garis kan ya. Nah, kalau multiple linear regression, bentuknya bidang. Nah, jadi ini nih, ada variabel X1, X2, di mana Y itu fungsi dari X1, X2 tambah error ya. Jadi kalau kalian buat kan jadinya bidang. X1, X2 sama Y-nya di sini. Nah, masing-masing merah ini adalah pair antara X sama Y. Jadi kita punya datanya, oh di sini kalau X1, X2 segini, Y-nya segini. Di sini kalau X1, X2-nya segini, Y-nya segini. Nah, si garis bidang ini maksud saya, itu adalah multiple linear regression modelnya. Oke. Nah, kalau kita balik ke masalah ini, years of education, seniority, income, ya karena di sini masalahnya adalah income merupakan fungsi dari YOE sama seniority. Oke? Plus random error gitu. Nah, kalian ingin mencari hubungan ini. Ya, jadi kalau kalian buat modelnya menjadi multiple linear regression model seperti ini. Jadi nanti kalau saya mau prediksi, oh berapa years of education-nya, kalau years of education-nya segini, seniority-nya segini, berapa sih income yang bisa dapat? Nah, kalian tinggal cari di sinilah misalnya proyeksinya. Oke, jadi Anda membuat model regresi linear dengan multiple variable. Jadi kalau ada 2 variable input, nah jelas akan berbentuk bidang 2 dimensi. Kalau 3 variable input, nah itu bidang 3 dimensi. Kalau ada 4 variable input, nah berarti menjadi istilahnya hyperplane 4 dimensi. Tidak bisa kalian visualisasikan, nah tapi bisa kalian hitung. Oke? Kalau 2 variabel, bisa kita lihat kayak gini nih. 1 variabel, bisa kita lihat. Nah, cuma kalau 3, 4, 5 variabel kan jadi challenging karena nggak bisa kalian visualisasikan, tapi tetap bisa kalian hitung. Ya, jadi enak melihat dari persamaannya kita tahu apa yang terjadi di ruang dimensi tinggi ini. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ini ke data sales tadi. Nah, kini kalau saya memakai simple linear regression model, ini kalau saya memakai multiple linear regression model. Jadi kalau simple linear regression, itu bisa kalian lihat ada 3 model regresi yang berbeda-beda. Dan satu model regresi hanya merupakan fungsi dari satu input variable saja. Bisa TV, radio, newspaper. Oke?
Ini kalian ingat ya, ini koefisien, ini standard error-nya. Ingat yang kemarin kita bahas panjang lebar. Ini t-statistiknya, ini p-value-nya. Jadi udah lengkap nih. Jadi kalau menyajikan data regresi, itu nggak cukup sebenarnya kalau cuma Y sama dengan beta 0 plus beta 1X. Nggak cukup sebenarnya. R square-nya pun nggak cukup sebenarnya. Jadi kalau mau menyajikan secara lengkap, regresi linear, nah ini seperti ini harusnya. Oke? Nah, kemudian kalau multiple linear regression, itu ada 3 variabel, TV, radio, newspaper, dengan koefisien masing-masing. Nah, ini cara yang paling benar nih. Ini yang cara paling proper adalah multiple linear regression. Nah, jadi ada 4 koefisien, ini intercept, ini slope untuk TV, slope radio, slope untuk newspaper. Nah, jadi kalau simple linear regression punya 3 intercept, multiple hanya punya 1 intercept. Oke, definisi dari slope sih sama aja. Ini maksudnya sama dari segi jumlah ya. Nah, cuma gini, coba saya ingatkan lagi ya, apa itu standard error? Itu adalah standar deviasi dari sampling distribution-nya. Anggaplah seperti uncertainty dari coefficient yang kalian hitung. Kalau t-statistiknya itu adalah kita melakukan uji hipotesis terhadap null hypothesis bahwa misalkan intercept-nya 0 atau slope-nya 0. Nah, p-value itu adalah ya itu si p-value yang kita dapat dari t-statistik tadi. Nah, jadi apa artinya angka 0,001, 0,01 ini? Nah, ini artinya begini. Ini kan artinya kita p-value-nya kecil sehingga kita mereject null hypothesis. Artinya apa di situ? Artinya benar bahwa memang ada pengaruh linear dari TV budgetnya terhadap sales. Radio juga ada pengaruhnya linear terhadap sales karena di sini kelihatannya p-value-nya satu semua nih, kelihatannya gitu ya. Sama seperti ini artinya intercept-nya tidak nol karena kita mereject null hypothesis karena p-value-nya rendah. Nah, tapi ada satu perbedaan krusial di sini kalau kita pakai simple sama multiple. Kalau kita pakai pakai simple linear regression, kelihatannya ada efeknya nih. Si newspaper, karena p-value-nya kecil. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita memakai multiple linear regression, ternyata p-value-nya gede nih di sini. Artinya kita gagal menolak null hypothesis untuk kasus newspaper. Artinya apa yang dikatakan oleh multiple linear regression adalah sebenarnya nggak ada tuh pengaruh linear dari newspaper. Karena p-value-nya besar. Artinya kita gagal menolak null hypothesis. Artinya kita menerima bahwa tidak ada tren linear untuk newspaper, tapi yang ada adalah TV dan radio. Dan mengapa itu bisa terjadi? Nah, itu terjadi ada perbedaan karena simple linear regression mengabaikan 2 variabel yang lain, sementara regresi linear multiple mempertimbangkan 3 variabel itu secara bersamaan. Jadi dia mempertimbangkan interaksi antara semua variabel itu, jadi prediksinya lebih akurat. Nah, jadi intinya multiple linear regression bilang ke kita bahwa penjualan advertising maksud saya dari newspaper nggak ada impact-nya sama sekali. Jadi kalau misalkan Anda kasih tahu ini ke company-nya ya, Anda sebagai konsultan, Anda akan bilang bahwa sebenarnya Pak, hanya TV sama radio saja yang berpengaruh terhadap sales Anda. Jadi Anda nggak perlu naruh lagi budget untuk pengiklanan lewat newspaper. Karena itulah hasil yang kita dapatkan dari data yang sebelumnya Bapak kasih ke saya. Nah, itu interpretasinya. Oke? Dan dari segi koefisien pun juga kecil ya, artinya perlu Anda menambah budget sedikit, artinya paling cuma berubah dikit, tapi ternyata itu pun nggak signifikan. Jadi nggak ada efek dari advertising lewat newspaper. Nah, kemudian kalau Anda interpretasi ini satu-satu ya, ini kan artinya untuk kenaikan budgeting radio segini, artinya dia lebih signifikan daripada yang TV. Oh, jadi mungkin Bapak mau lebih fokus pada advertising lewat radio nih, karena lewat TV ternyata nggak terlalu efektif. Nah, itu artinya dari koefisien-koefisien. Interpretability. Nah, ini kalau kita mau coba analisis datanya lebih lanjut, karena interpretasinya itu penting dari regresi linear ini.
Oke, kalau yang ini apa sih? Nah, ini juga nih nanti kita pakai di Google Laboratory ini ada. Ini adalah correlation matrix. Ingat ya apa itu Pearson R-squared correlation, kita dulu pernah bahas ya, positif atau negatif. Nah, itu kita masih ingat lah harusnya definisi. Nah, jadi ini adalah correlation matrix. Berapa correlation TV dengan radio? Segini. Berapa correlation antara newspaper dengan sales? Segini. Berapa korelasi advertising radio sama newspaper adalah segini. Ya, ini satu ya, karena TV sama TV sendiri, radio sama radio itu sendiri. Nah, kita mau coba mulai analisis kita dari correlation matrix ini. Oke, jadi kalau kita lihat seperti ini. Nah, misalkan kita lihat ini nih. Ini kan angkanya ya cukup lumayan lah nih. Antara radio sama newspaper. Artinya ada tendensi kalau suatu bagian melakukan pengiklanan lewat newspaper, maka di saat itu juga dia akan mengiklankan lewat radio juga. Oke, jadi mungkin iklan produk ini biasa dimikir, oh newspaper juga sekalian radio, kira-kira gitu. Makanya korelasinya ada dan positif gitu kan ya. Nah kemudian ada lagi di sini ya, kalau dari sini sih TV korelasinya tinggi nih dengan sales. Nah artinya ya oke, korelasinya sih naik terus nih, kita selalu naik terus. Nah tapi bisa kita lihat bahwa dia ternyata tidak sesignifikan kalau kita melakukan pengiklanan lewat radio. Karena kalau lewat radio ini itu tinggi tuh koefisiennya. Jadi sensitif, Anda naikin budgetingnya segini, dia akan naik tuh radionya. Lebih sensitif daripada newspaper. TV. Sementara newspaper kecil sekali. Dan ternyata pun hasil dari uji hipotesis kita berbicara bahwa nggak ada efek linear dari newspaper. Jadi nggak guna advertising lewat newspaper. Oke. Nah, kemudian nah, tapi satu hal yang penting kita perhatikan ya. Ini nih. Oke. Nih, ini kalau hasil dari simple linear regression. Tadi kan ada 3 model yang berbeda-beda kan? Ya. Tapi kalau dari 3 model berbeda, kesana kok malah si newspaper itu lebih bagus. Karena dia lebih sensitif daripada si TV misal. Padahal multiple linear regression kita berbicara hal yang justru berbeda sama sekali bahwa newspaper itu nggak ada gunanya. Oke, mengapa itu bisa terjadi? Mengapa kelihatannya kalau kita analisis data ini kok newspaper itu lebih punya efek daripada TV? Sorry, saya balik lagi. Kalau kita buat simple linear regression kan kayak gini nih. Kelihatannya di naik terus nih. Kalau kita pakai newspaper nih, naik terus nih. TV segini, radio segini, newspaper kelihatannya lebih sensitif nih ya. Nah, cuma Anda salah. Karena kalau kita pertimbangkan semua input variabel, itu nggak ada efek dari newspaper ini. Mengapa seperti itu? Ya, karena kalau Anda analisis secara terpisah-pisah, jadi efek dari newspaper itu sebenarnya itu karena dia mendapatkan kredit ya, dia ngedapetin bonus ya, karena efek dari radio sama sales. Efek dari radio ke sales itu besar. Kan kalau kita lihat di sini nih, radio gede nih efeknya nih terhadap penjualan sales. Nah, tapi kan kita ingat di awal bahwa ada tendensi kalau pengiklanan lewat radio itu jalan bersama dengan newspaper. Jadinya seakan-akan seperti keangkat sales karena ada efek dari newspaper. Itu makanya terlihatnya seperti itu kalau kita pakai regresi linear simple. Nah, tapi kalau kita bisa analisis secara lebih komprehensif dengan multiple linear regression, nah ternyata nggak ada. Advertising lewat newspaper tuh efeknya kecil sekali, nggak ada. Nah, ini bahaya kalau misalkan Anda sebagai konsultan, Anda ngomong ke orang klien Anda. Pak, ini newspaper efeknya tinggi nih. Analisis saya seperti ini nih. Jadi lebih mending Anda fokus newspaper daripada TV. Nah, ternyata habis itu klien Anda marah-marah. Kok nggak ngefek nih sama sekali? Nah, ternyata karena Anda memakai simple linear regression dan bukan multiple linear regression. Jadi take home point-nya adalah kalau jumlah variabelnya lebih dari 1, selalu pakai multiple linear regression.
Karena kalau enggak, nah itu Anda bisa salah. Salah interpretasi jadi fatal, apalagi kalau Anda seorang konsultan. Kan fatal kalau Anda ngasih saran dan rekomendasi yang salah. Nah, nah itu ini kita tinggal berapa slide lagi sih ya. Ntar kita omongin tuh kapan kita mau pakai yang pakai Python itu. Nah, itu yang saya bahas dari tadi itu adalah metode regresi linear dan regresi linear adalah metode parametrik ya. Mengapa dia parametrik ya? Karena dia udah kita asumsikan bahwa bentuknya akan seperti ini. Kayak cuma kan enaknya model parametrik apa? Gampang dibuat. Karena kita hanya butuh mengestimasi beberapa koefisien. Dan regresi linear itu punya interpretasi yang simple. Begitu Anda melihat koefisiennya, Anda mengerti problem ini seperti apa. Dan ini juga penting dan ini menarik karena uji hipotesis itu bisa dilakukan. Bahkan kita tadi bisa estimasikan standar error-nya seperti apa. Nah, tapi gini, kalau fungsinya itu nonlinear, kalau tadi kan fungsinya naik terus, misalkan seperti itu. Itu linear kan ya, naik terus atau turun terus, misalnya seperti itu. Nah, tapi masalahnya ini, kalau fungsinya nonlinear, anggaplah seperti ini. X, Y, kayak gini aja. Atau kuadratik aja ya, kuadratik seperti ini. Seperti CD terhadap angle of attack kan kuadratik. Saya nggak tahu kalian dapat atau belum, cuma kalau Anda dengan Dinflu dengan saya kan kita tahu bahwa ini alpha, ini CL itu linear kan. Oke, ini kita nggak bahas airfoil. Nah, cuma mungkin yang waktu itu belum kita bahas adalah kalau ini alpha, ini CD. Nah, itu biasanya trennya adalah kuadratik. Kalau kuadratik kalian paksakan dengan regresi linear, ya salah kalian. Oke, jadi kalau misalkan fungsinya nonlinear, regresi linear itu salah, dan kesimpulan yang Anda ambil pun juga salah juga, mencurigakan. Oke, jadi itu adalah metode yang bias karena Anda memfokuskan pada ini harus linear bentuknya seperti itu. Nah, sekarang kita coba bahas satu metode lain yang non parametrik yaitu k-nearest neighbor. Dan ingat ada trade-off-nya ya. Kalau k-nearest neighbor itu berarti kita menjadi lebih fleksibel sebenarnya. Cuma kalau dalam hal ini variasinya menjadi tinggi. Dan KNN itu metode yang simple tapi cukup banyak digunakan ya. Walaupun ada banyak metode-metode lain yang sekarang lebih canggih lah, yang udah masuk domain artificial intelligence bla 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 itu. Oke, cuma metode-metode yang tadi itu yang saya sebut AI gitu-gitu, neural network dan teman-temannya tuh metode non parametrik. Nah, jadi ini semacam pengantar untuk kalian tahu lebih dalam apa itu metode non parametrik. Nah, ingat nggak yang kemarin kita bahas tuh? Dia hanya menghitung tetangganya aja. Oke, tetangga saya segini, tetangga saya segini, tetangga saya segini, angka saya berapa? Ya udah saya average. Itu kalau di regresi. Kalau klasifikasi, oh kamu milih Pak A, kamu pilih Pak B, kamu milih Pak A, kamu milih Pak A. Ya udah deh, saya juga ikut milih Pak A kalau ada pemilihan kepala desa. Nah, itu key nearest neighbors. Jadi Anda melihat tetangga terdekat Anda. Non parametrik kan jadinya ya. Nggak ada asumsi bahwa bentuknya akan nonlinear, akan linear sebagai contoh. Nah, tapi kalau di metode non parametrik itu ada sesuatu yang harus kalian tentukan, yaitu jumlah tetangganya berapa. Karena jumlah tetangga akan berpengaruh terhadap berapa angka yang akan diambil oleh titik tersebut. Kalau misalkan tadi saya melihat 3 tetangga saya, mereka milih A, lebih banyak milih A, saya akan milih A. Tapi kalau saya lihat satu RT, oh ternyata mereka lebih milih B, ya udah saya akan lebih milih B sebagai kepala desa. Jadi tergantung pada jumlah tetangga kalian kan. Seperti ini. Ini harusnya masalah income tadi juga tuh. Nah, ini kalau misalkan K sama dengan 1, dia pasti memilih satu tetangga terdekat saja. Di sini misalkan, siapa tetangga terdekatnya? Nah, si ini nih. Ya udah dia langsung ngambil angka itu. Kalau di sini misalnya, mana tuh? Sini deh. Siapa tetangga terdekatnya? Ini. Ya udah dia akan memilih angka itu.
Karena kalau K sama dengan 1, Anda memilih satu tetangga terdekat saja. Tapi kalau dia K sama dengan 9, misalkan di sini nih, ya anggaplah nih X1, X2-nya berapa gitu lah ya. Saya harus ngambil angka berapa nih? Ya udah, saya lihat 9 tetangga terdekat saya, ini saya ngasal, 5, 6, 7, 8, 9, misalkan seperti itu. Ya udah, terus saya average, jadilah prediksi saya di titik tersebut. Nah, sesimpel itu, kayak nearest neighbor. Lihat aja tetangganya. Tetangganya diukur dari apa? Dari Euclidean distance. Jadi jarak aja, Euclidean. Nah, sekarang kita mau coba kontraskan antara metode parametrik sama non-parametrik. Kapan metode parametrik lebih bagus? Kapan metode non-parametrik lebih bagus? Oke, saya rasa jawaban yang pertama itu simple. Kapan metode parametrik itu lebih bagus? Itu adalah ketika bentuk parametrik yang kita pilih itu dekat dengan bentuk asli dari F-nya. Dalam artian seperti apa? Kalau misalkan datanya linear, kita dekati dengan linear, nah itu kan akurat jadinya. Dekat sama bentuk aslinya. Kalau misalkan tren aslinya kuadratik, dan ternyata kita memilih bentuk kuadratik untuk mendekati data itu, nah itu berarti kita benar. Jadi ini adalah kapan kita harus memakai metode parametrik. Kalau misalkan ternyata kebetulan dia kita tahu itu linear, atau mungkin kuadratik, atau polinomial order 3, seperti itu, nah kita paling pas itu pakai metode parametrik dengan ordernya segitu. Dan ini relevan di banyak problem ya. Makanya linear regression itu metode yang paling banyak dipakai sebenarnya. Karena banyak masalah dunia ini justru adalah linear. Nah, kapan metode non-parametrik harus kita pilih dibandingkan metode parametrik? Ini lebih susah dijawab ya. Tapi metode-metode yang lebih modern itu biasanya non-parametrik. Salah satu yang paling ngetop sekarang mungkin neural network ya, itu jaringan saraf tiruan bahasa Indonesianya ya, atau deep learning kalau kalian pernah dengar ya. Itu non-parametrik. Itu bagus untuk prediksi-prediksi seperti misalkan computer vision atau misalkan klasifikasi, itu bahkan lebih canggih lagi nih. Jadi misalkan ini kamera nih, saya arahin ke kucing, nah dia bakal ngomong ini kucing. Kalau misalkan saya arahin ke sapi, dia akan ngomong ini sapi. Nah, tapi dalam model itu kita nggak tahu modelnya sebenarnya detailnya seperti apa sih. Tapi dia bisa memberikan prediksi dengan sangat akurat. Nah, jadi kalau yang beberapa murid saya kerjakan, mereka lagi explore metode ini, deep learning tadi, untuk menggantikan simulasi CFD. Jadi Anda nggak butuh simulasi CFD, tapi memanggil AI, nah itu akan selesai. Dapat solusi dari PDE itu, misal. Tapi masalah dari metode ini adalah mereka jauh dari interpretable. Kita ngelihat bentuknya, nah kita nggak bakal ngerti apa-apa. Oke? Nah, tapi yang paling banyak Anda pakai di aplikasi nyata mungkin si regresi linear itu. Itu sangat berguna sekali justru ya. Tapi kalau aplikasinya lebih canggih, computer vision untuk menyelesaikan partial differential equation itu biasanya pakai metode non-parametric. Nah, ya ini contoh aja ya. Ini masalah linear. Kalian coba dekati dengan KNN. Nah, kalau kita pakai K-nya 1, ini patah-patah, A9, itu juga masih patah-patah, dan dia justru jauh dari fungsi asli yang berwarna hitam. Oke, ini kalau misalkan si fungsi aslinya itu sudah ada bentuk baku linear misalkan. Jadi apa ya bentuk yang paling bagus? Kalau kita nge-refer ke sini, yang paling bagus kan metode parametrik regresi linear. Kalau kalian pakai KNN, wah salah kalian. Hasilnya linear kok malah patah-patah seperti ini. Jadi seberapa banyak pun kalian mencoba variasi angka K, ini mean square error, ini 1 per K ya, berarti kalau K-nya makin gede, berarti di sini nih. Kalian nyoba angka K berapapun, dia nggak akan pernah bisa mendekati akurasi dari regresi linear. Mengapa ini terjadi? Karena kalau dalam kasus ini hubungannya linear dan jelas.
Kalau hubungannya linear, apa metode yang paling bagus? Ya regresi linear. Seperti itu. Nah, jadi ini problem dependent ya. Kapan harus pakai parametrik, kapan harus pakai non-parametrik, itu dependent sebenarnya. Kapan kalian juga harus mengedepankan interpretability, kapan kalian harus menekankan predictive power. Itu akan tergantung dari kitanya mau ngapain. Sama kita punya nggak semacam pengetahuan bahwa fungsinya akan berbentuk seperti ini. Ya kayak itulah. Kayak CL. CL itu banyak merupakan fungsi linear dari parameter bentuk. Oke? Ya chamber lah. Chambernya cuma kan itu juga fungsi dari radius leading edge, dari flap yang diturunin, itu kebanyakan fungsi linear. Ya udahlah, saya pakai radius linear aja gitu. Nah, cuma CD biasa lebih kompleks, kadang lebih kompleks dari kuadratik, jadi saya butuh fungsi yang lebih metode learning, physical learning yang lebih lebih fleksibel. Nah, paling terakhir, oke. Nah, KNN itu jujurnya banyak dipakai, tapi dia juga banyak kelemahannya. Satu, dia adalah sensitif terhadap noise. Kalau kita balik ke halaman sebelumnya, itu noise-nya itu kan sebenarnya noise nih. Ini kan noise semua nih. Tapi dia malah tertangkap oleh oleh KNN. Jadi itu masalah pertama, dia sensitif terhadap noise. Kemudian, kalau Anda jumlah inputnya banyak ya, lebih dari 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10, biasanya dia performanya buruk sekali. Alias maksudnya apa sih performa? Prediksi dia akan jelek sekali, jauh dari kenyataan. Nah, kemudian di sini saya baru ngebahas satu metode parametrik aja, yaitu regresi linear. Padahal ada tuh metode parametrik yang lain. Polinomial itu powerful sebenarnya tuh, dan cukup banyak dipakai tuh. Jadi kalau saya lihat misalkan di bidang seperti material science ataupun agriculture, nah itu mereka biasanya pakai regresi polinomial multivariable orde 2. Ya, jadi orde 2 tapi polinomial dan multivariable. Ya, orde 2 emang polinomial. Maksudnya polinomial tapi multivariable. Kalau kan biasa kalian tahu bentuk dari polinomial adalah beta 0 plus beta 1 plus beta 2 x square plus beta 3 x pangkat 3 itu kan buat satu variabel. Kalau buat banyak variabel, akan seperti apa sih bentuknya ya? Misalkan, ini kan ada dua variabel, x1 sama x2. Berarti beta 0 plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 itu variabelnya ya, plus beta 3 x1 pangkat 2 plus beta 4 x2 pangkat 2 plus ada satu lagi ya, beta 5 x1 x2. Nah, ini bentuk parametrik yang paling banyak dipakai di berbagai metode di berbagai bidang penelitian. Oke. Polinomial orde 2 multivariabel. Banyak sekali dipakai di berbagai riset, di berbagai bidang. Saya sering lihat mereka pakai. Mengapa? Karena dari segi akurasi, dia lebih baik daripada regresi linear. Jelas. Karena dia ada suku-suku tambahan. Yaitu ini, sama ini. Dan juga dia interpretable ya. Kalian jadi bisa melihat nih. Oke, dia linear, tapi juga ada tren kuadratiknya nih. Makanya beta 3-nya segini. Kemudian ada juga suku interaksi antara X1 sama X2. Ya, itu dia yang membuat metode ini metode yang cukup banyak dipakai di berbagai bidang penelitian. Oke. Nah, itu kalau metode parametrik. Ada yang lebih canggih lagi, polynomial chaos expansion, banyak sekali lah. Nah, di satu sisi juga banyak metode non-parametrik yang sebenarnya lebih bagus daripada k-nearest neighbor regression. Oke, itu nggak akan saya sebut karena banyak sekali. Cuma yang menjadi favorit saya tuh ada namanya Gaussian process regression, itu yang menjadi backbone penelitian saya. Itu banyak kita pakai. Jadi KNN ini sebenarnya udah mulai agak ketinggalan zaman, tapi dia masih cukup berguna lah di beberapa aplikasi. Oke. Dan enak ngajarinnya. Jadi kita jadi lebih bisa ngasih gambaran ini loh metode non parametrik.
Nah, interim summary ya, karena minggu depan, minggu terakhir kuliah kita akan membahas klasifikasi. Jadi kalian sudah belajar regresi linear, dan bukan hanya itu saja, kalian juga belajar cara menghitung confidence interval, kemudian juga melakukan uji hipotesis. Jadi kalian kebayang apa aplikasi uji hipotesis dalam kasus regresi. Oke, prinsipnya sama aja kalau buat multiple linear regression. Mari kita bahas buat simple linear regression. Nah, kalau masalahnya ada variabel lebih dari satu, variabel inputnya selalu gunakan regresi linear multiple. Karena dia dapat mendeteksi tren yang tidak terdeteksi kalau pakai simple linear regression. Dan kemudian kita juga lihat, kalau dari regresi linear, koefisiennya itu berbicara sesuatu. Kita dapat analisis lebih dalam dari problem yang sedang kita hadapi, data kita, kalau kita murni ngebaca koefisiennya aja. Kemudian terakhir, kita juga bandingkan regresi linear dengan KNN. Nah, apa selanjutnya ya dari regresi? Kita hanya mengajarkan basic-nya aja. Banyak metode yang lebih canggih, dan sekarang pun di aerospace itu sudah mulai ada istilahnya cabang kali ya, data-driven methods. Misalkan di mechanics, di fluid mechanics pun juga sudah mulai ada cabang itu tuh. Data-driven fluid mechanics. Sama juga di struktur, ada data-driven structural mechanics. Jadi kalau misalkan ya, yang diajarkan kan ada yang analytical, analytical, komputasional, eksperimen. Nah, itu kan yang bisa diajarkan kan ya, dikasih tahu bahwa inilah metode yang bisa kita pakai. Nah, tapi sekarang ada lagi yang cabang keempat, yaitu data-driven approach, buat menghitung atau menyelesaikan suatu permasalahan di aerospace engineering. Oke? Nah, ya harapannya ini bisa menjadi pengantar kalau kalian mau belajar metode yang lebih canggih di masa depan, karena ini salah satu cabang yang lagi hot lah kalau untuk di aerospace engineering, jadi aplikasi ke bidang aerospace. Nah, kemudian belum terakhir juga, nah kita anak ITB. Jadi jangan hanya jadi sekedar pemakai. Kalau kita mau pakai sesuatu, kalian jadi smart user. Kalian ngerti dalamnya seperti apa. Sama aja kan kalau misalkan nanti tuh, kalau ada ngambil jalur aeronautika, kalian harus mengambil entah itu finite element atau computational fluid dynamics. Oke, Anda tanya orang dari mana-mana ya, itu banyak tuh yang bisa pakai CFD, pakai ANSYS, pakai finite element. Klak-klik aja jadi keluar hasil. Nah, cuma mereka banyak juga yang nggak ngerti apa sih yang mereka lakukan. Misalkan mereka lakukan simulasi viscose, kelihatannya keren, viscose. Tapi nggak ada boundary layer-nya. Ya apa? Gimana dapat hasil akurat ya? Nah, jadi itu. Kalau kita jadi pemakai, pastikan jadi smart user yang ngerti dalam-dalamnya. Oke, kemudian ada beberapa orang yang emang ingin mengembangin metode lebih lanjut, ya itu keren lah. Maksudnya, berarti ingin melangkah lebih lanjut dan lebih tertarik, jadi tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut. Oke, itu soal regresi. Jadi minggu depan kita belajar klasifikasi di minggu terakhir kita. Nah, sebelum saya ngomongin soal praktikum, mungkin ada pertanyaan? Permisi, Pak. Silakan. Sebenarnya bukan pertanyaan, cumanya mungkin boleh dijelasin untuk metode lain untuk dapat matriks, untuk dapat inverse matrix, tapi bukan matriks persegi. Soalnya tadi di multiple linear regression bagian matriks F itu mirip dengan inverse matrix, padahal kan secara teoritiknya itu nggak bisa kalau kita main pakai superdeterminant kali adjoint gitu. Iya, emang nggak bisa. Emang nggak persegi. Karena banyak solusinya kan ya. Akan sebenarnya kalau kita lihat di sini, itu Anda bisa masukkan angka beta berapapun, nah memenuhi itu kan sebenarnya ya. Nah, cuma gini, kita karena solusi yang nggak unik, kita mau mencari mana yang paling residual sum of squares itu paling rendah. Jadi, walaupun detailnya tidak kita berikan di sini ya, jadi kalau kita mau menyelesaikan itu, ini sebenarnya masalah optimasi ya. Kita mau mencari residual sum of squares yang paling rendah dengan mencari beta vektor yang paling pas gitu berapa. Nah, jadi Anda mau cari ya informasinya, kata kunci ordinary least squares.
Jadi ordinary least squares itu adalah solusinya, di mana hasil dari itu adalah beta yang meminimalisir residual sum of squares. Oke, karena seperti Anda lihat, itu bentuk matriksnya seperti itu. Underdetermined jadinya. Nah, ini berlaku buat metode parametrik. Mereka biasanya, atau semuanya ya, mungkin semuanya ya, itu memakai ordinary least squares untuk menyelesaikan beta yang paling minimum. Beta yang paling bagus dengan RSS yang paling minimum. Jadi ini backbone dari metode parametrik seperti ini. Gitu. Jadi untuk Anda mendapatkan beta topik itu, ordinary least squares, ya. Itu di Wikipedia diberikan nggak ya penurunannya ya? Tapi harusnya ada lah, maksudnya ini kan banyak dibahas di mana-mana. Oh ada di buku ini, di bukunya Walpole juga dibahas ini. Oke. Tapi kalau yang metode non parametrik kita nggak pakai ini. Itu mainnya harus pakai numerical optimization, meminimalisir error. Biasanya kayak neural network itu dia meminimalisir error ya. Tapi pakai numerical optimization, nggak pakai persamaan seperti ini. Oke. Nah, kita ngomongin ide ya, ngomongin jadwal nih. Jadi mungkin opsi yang enak ya, sekalian 2 jam. Ini kan udah banyak yang hadir nih. Kemarin kan saya propose jam 8 sampai 9, jadi kita pecah. Besok tuh 8-9, minggu depannya 8-9 lagi. Nah, tapi bisa nggak kita 8 sampai 10? Minggu depan maksud saya, bukan besok. Minggu depan hari Jumat ya, Pak? Ya, Jumat. Sepertinya tidak bisa, soalnya jam 9 sampai 11 beberapa dari kami mengambil kelas manajemen industri. Oh gitu, itu wajib ya, manajemen industri ya? Wajib, Pak. Soalnya mata kuliah tingkat 4, cuma kita sebagian tarik ke tingkat 2 atau tingkat 3. Oke, nggak masalah. Tapi kalau skemanya kita pecah-pecah kayak kemarin ya, itu artinya kita mulai besok tuh, jam 8 sampai 9. Sesuai yang saya omongin di grup WA. Apakah ada yang masalah kalau besok kita mulai 8 sampai 9? Ini fleksibel sebenarnya, maksudnya kita bisa nyari waktu lain kalau ada mau propose waktu. Cuma kelihatannya kalau 2 jam sekaligus itu agak sulit. Jadi saya propose kita pecah-pecah, 8 sampai 9. Oke, kemarin ada yang ngomong sih, dia ada kuliah lain ya, ada yang ngambil Dinter apa tuh kemarin tuh ngomongnya. Dinter sama kuliah agama, tapi cuma 2 orang. Ini sifatnya gini, sifatnya kita ini sebenarnya tutorial ya. Karena nanti kami ingin kalian mengerjakan proyek dengan menggunakan tools yang kita buat. Jadi kalian nggak menyelesaikan ini secara manual, tapi kalian pakai ini untuk menyelesaikan masalah aerospace. Jadi itu akan lebih tutorial sifatnya. Nah, jadi malam ini akan saya sebar ya Google Collaboratory-nya. Kalian mungkin bisa coba-coba. Nah, nanti besok pas kita sepakat dulu ya, besok 8 sampai 9 ya. Tutorial ya, saya nyebutnya tutorial deh, nggak praktikum. Oke, kelihatannya pada sepakat. Yang nggak bisa ikut, misalnya ada kuliah agama, nggak apa-apa. Karena itu pasti kita rekam juga, nanti bisa dilihat. Cuma saya sarankan ya, kalian ikut aja besok, supaya nanti nggak pusing-pusing tuh pas pakai software-nya. Oke? Dan kita buat supaya mudah lah, mudah. Syaratnya cuma satu, kalian punya Gmail. Nanti supaya bisa bisa buka Google Collaboratory itu sama seperti itulah. Google Form sama Google Drive, tapi ini buat coding Python. Dan walaupun saya bilang coding Python, kalian nggak perlu melakukan banyak. Kalian hanya ubah-ubah data aja sebenarnya. Oke? Yang udah bisa MATLAB, harusnya sih ya nggak susah belajar Python di sini. Oke? Semoga semuanya sepakat ya. Oke, sifatnya tidak wajib. Tapi saya sarankan hadir.
Karena biar cepat tuh, kalian ngerti nanti pas ngerjain proyeknya seperti apa. Oke, besok 8 sampai 9 kita ketemu ya. Jadi kita bahas yang untuk regresi, kita akan memakai Python untuk menyelesaikan permasalahan regresi.